Selamat pagi, perkenalkan kami dari SGDB 2. Hari ini akan mempresentasikan tentang studi proyek kami, yaitu Eisenmenger Syndrome, yang akan diawali dengan pendahuluan. Pertama-tama, penyakit kardiovaskular ini telah menjadi salah satu penyebab utama kematian di seluruh dunia dengan berbagai jenis penyebab yang berperan dalam patofisiologinya. Oleh karena itu, para peneliti selama bertahun-tahun telah mempelajari berbagai jenis gangguan sistem kardiovaskular untuk memberikan pemahaman lebih baik dan pembaruan terkini. Sebagai bagian dari penyakit kardiovaskular yang terkait dengan kelainan jantung bawaan, sindrom Eisenmenger ini menyebabkan pulmonary arterial hypertension karena adanya systematic to pulmonary shunting yang menginduksi perkembangan dari penyakit pembuluh darah paru. Kelainan jantung yang paling umum ditemukan yang berperan dalam perkembangan Eisenmenger syndrome ini adalah atrial septal defects, ventricular septal defects, patent ductus arteriosus, aortopulmonary window, dan truncus arteriosus. Prevalensi dari Eisenmenger syndrome ini masih belum diketahui. Di Amerika Serikat, orang dewasa dengan penyakit-penyakit jantung bawaan adalah lebih dari 1 juta. Dengan 10% dari kasus tersebut menunjukkan pasien dengan hipertensi pulmonal dan 30%-nya yang tidak dapat diperbaiki, di mana sindrom Eisenmenger ini akan berkembang pada setengah dari pasien tersebut. Prevalensi dari Eisenmenger syndrome di Indonesia juga belum diketahui, namun dapat ditemukan dari beberapa laporan kasus yang telah dilaporkan melalui penelitian. Untuk pasien Eisenmenger syndrome ini mengalami fase simptomatik yang panjang, masa kanak-kanak mereka beradaptasi dengan latihan kapasitas yang lebih rendah. Gejala akhirnya muncul yang secara bertahap dan dengan komplikasi pada saat pasien beranjak dewasa. Oleh karena itu, untuk mencegah berkembangnya sindrom Eisenmenger ini, perlu dilakukan diagnosa dini dan perbaikan tepat waktu dengan pemilihan pengobatan yang tepat. Penjelasan dan pemahaman lebih lanjut tentang sindrom Eisenmenger patut dipertimbangkan karena menjadi salah satu penyakit kardiovaskular. Slide berikutnya. Maka ada pun rumusan masalah dan tujuan dalam penulisan studi proyek kami, yaitu untuk mengetahui dan memahami definisi epidemiologi, etiologi, patofisiologi, gejala dan tanda, faktor risiko, diagnosis banding, terapi, komplikasi, prognosis, dan cara mencegah dari sindrom Eisenmenger ini. Manfaat dari penulisan studi proyek kami diharapkan dapat menambah informasi dan membuka wawasan untuk penulis tentang sindrom Eisenmenger ini, dan diharapkan manfaat bagi institusi pendidikan dapat menjadi salah satu informasi tambahan dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Kita lanjut ke definisinya. Jadi, sindrom Eisenmenger itu mengacu kepada kelainan jantung bawaan yang tidak terobati, yang mengakibatkan adanya komunikasi intrakardial. Dan hal ini menyebabkan hipertensi paru, aliran pembalikan, dan juga sianosis. Next. Jadi, prevalensi dari sindrom Eisenmenger itu sudah dihitung dan keadaannya juga relatif jarang karena menurut di negara maju akibat banyaknya alat untuk identifikasi dan juga koreksi. Tapi sindrom Eisenmenger itu masih banyak di negara-negara berkembang yang seperti orang masyarakatnya yang tidak memiliki akses perawatan kesehatan seperti di daerah pedesaan atau yang kurang terlayani. Dan sekitar 8% dari pasien yang mengalami penyakit jantung bawaan itu mengembangkan sindrom Eisenmenger ini. Adapun etiologinya atau penyebab dari Eisenmenger syndrome adalah kelainan jantung yang pada akhirnya menyebabkan pulmonary arterial hypertension. Contohnya seperti atrial septal defects, ventricular septal defects, atrioventricular septal defects, patent ductus arteriosus, dan tetralogi ovalat yang tidak ditangani dengan baik. Selanjutnya, patofisiologi. Kelainan jantung tersering yang menyebabkan Eisenmenger syndrome adalah atrial septal defect, ventricular septal defect, dan patent ductus arteriosus. Terdapat aliran darah dari jantung kiri ke jantung kanan yang berlangsung secara kronis diakibatkan oleh adanya tekanan pada jantung kiri yang normalnya lebih besar daripada jantung kanan, menyebabkan peningkatan pada aliran darah pulmoner yang menyebabkan shear stress pada endotelium pulmoner. Proses tersebut mengakibatkan adanya disfungsi dan remodeling dari pembuluh darah pulmoner. Remodeling pembuluh darah pulmoner bersifat reversible, namun akan menjadi irreversible ketika ada faktor pemicu dan menyebabkan adanya tekanan darah tinggi pada arteri pulmoner atau pulmonary arterial hypertension (PAH).
Semakin tinggi pAH-nya akan mengganggu integritas dinding pembuluh darah arteri pulmonar dan menyebabkan adanya obstruksi. Hal tersebut kemudian dapat mengecilkan diameter dari arteri pulmonar secara signifikan yang meningkatkan mean pulmonary arterial pressure atau MPAP dan arteri vascular resistance atau AVR. Saat tekanan di arteri pulmonar lebih tinggi daripada tekanan di sistemik, tekanan pada jantung kanan juga akan meningkat, menyebabkan aliran darah yang tadinya dari kiri ke kanan jantung menjadi dari kanan ke kiri jantung atau terjadi shunt reversal yang menyebabkan manifestasi klinis berupa hipoksemia dan juga central cyanosis akibat aliran darah yang kurang oksigen atau deoxygenated blood bersirkulasi di seluruh tubuh. Selanjutnya untuk sign and symptoms dari Eisenmenger syndrome ini, jadi pertama itu gambaran klinis yang paling umum itu pada sindrom Eisenmenger adalah pasien dengan congenital heart disease disertai dengan dyspnea saat beraktivitas yang makin memburuk, lalu kelelahan dan juga sinkop. Lalu ada gambaran klinis lainnya itu seperti swelling, volume retention, worsening cyanosis, palpitasi, atau hemoptysis. Lalu nail clubbing juga sering terlihat pada pasien dengan sindrom Eisenmenger ini. Lalu dikarenakan meningkatnya volume sel darah merah akibat hipoksemia kronis, pasien juga mungkin akan mengalami gejala polisitemia seperti pusing, sakit kepala, perubahan penglihatan, dan juga stroke. Lalu ada juga manifestasi dermatologis seperti pletora, livedo reticularis, profound, acrocyanosis, ecchymosis, ischemic skin ulceration. Sekian, bisa dilanjutkan. Untuk risk factor dari Eisenmenger syndrome ini ada 4, yaitu family genetic dengan cardiovascular disease, jadi bisa diturunkan dari keluarga yang memiliki penyakit-penyakit kardiovaskular, kemudian tergantung dari seberapa besar ukuran dari defeknya, kemudian concomitant congenital syndromes atau comorbid, dan tipe dari congenital heart disease-nya. Jadi untuk tipe-tipe congenital heart disease tadi sudah dijelaskan di bagian etiologi. Bisa dilanjutkan? Untuk diagnosis dari penyakit ini, yang pertama bisa dilakukan history taking atau anamnesis. Jadi bisa ditanyakan kepada pasiennya apakah pasiennya itu bisa merasakan chest pain, kemudian apakah ada shortness of breath, mudah lelah, lalu ada dizziness juga. Kemudian yang kedua bisa dilakukan physical examination. Ini kita menilai apakah ada peningkatan pada intensitas dari cardiac murmurnya, kemudian apakah pada pasien ditemukan cyanosis, nail clubbing, dan juga tanda dan gejala yang lain. Kemudian bisa dilakukan juga pemeriksaan-pemeriksaan lain seperti pemeriksaan dengan pulse oximetry untuk melihat apakah ada takikardi, kemudian chest radiograph untuk melihat apakah ada pembesaran pada arteri jantung dan juga paru. Kemudian bisa dilakukan pemeriksaan complete blood count atau CBC, pemeriksaan iron test, dan juga walking test. Kemudian bisa juga dilakukan pemeriksaan elektrokardiogram atau ECG dan juga ekokardiografi. Ini untuk mengidentifikasi adanya heart defect. Lalu yang terakhir bisa menggunakan cardiac catheterization. Ini untuk mengukur tekanan dan aliran darah di dalam pembuluh darah serta ruang jantung. Next. Lanjutnya ke differential diagnosis, jadi penyakit autoimun definitif dan rematik seperti penyakit pada jaringan ikat campuran, skleroderma, dan lupus erythematosus sistemik itu mungkin memiliki penampilan yang mirip dengan sindrom Eisenmenger ini. Lalu hepatitis B, C, dan serologi HIV juga harus dipertimbangkan. Keadaan-keadaan di atas itu mungkin memiliki gambaran vaskuler sistemik yang mirip-mirip. Seperti itu. Lanjut. Ya lanjut ke manajemen dari Eisenmenger syndrome itu. Dari sisi farmakologinya itu, Eisenmenger syndrome itu diberi 3 jenis obat, yaitu diuretik, antiaritmik, sama antikoagulan. Jadi diuretik ini digunakan untuk mengatasi kongesi dari pasien. Kemudian untuk antikoagulannya itu digunakan pada pasien yang memiliki pulmonary artery hypertension. Kemudian untuk surgical atau operasi pada pasien dewasa ini tidak dilakukan karena akan berkontraindikasi karena dianggap perubahan anatomis pada pasien yang sudah dewasa itu adalah jenis pertahanan tubuh pasien terhadap penyakit ini. Ya, lanjut.
Oke, lanjut ke komplikasi. Jadi pada sindrom Eisenmenger ini, di sini komplikasi itu dapat dibagi menjadi dua jenis, ada yang kardiak dan juga ada yang non-kardiak. Komplikasi ini dapat terjadi karena ada suatu kronik hipoksemia dan juga rendahnya kardiak output, serta terdapat ada suatu pulmonary artery hypertension. Untuk yang kardiak itu sendiri ada arrhythmia, right heart failure, sudden cardiac death, PA dilatasi, pulmonary artery dilatasi, habis itu ada in situ trombosis juga. Untuk yang non-kardiak itu sendiri terdapat ada suatu hiperviskositas sindrom, infeksi, iron deficiency, renal dysfunction. Untuk right heart failure itu sendiri itu dapat disebabkan karena adanya suatu pulmonary artery hypertension sehingga right ventricle itu beradaptasi menjadi hipertrofi dan juga dilatasi untuk melawan tekanan dari pulmonary artery, dan keadaan ini nanti dapat menimbulkan gagal jantung. Untuk dilatasi dari arteri pulmonal juga sama disebabkan oleh hipertensi dari arterinya itu sendiri. Sedangkan untuk hiperviskositas sindrom itu dia dapat terjadi karena ada suatu kompensasi yang disebabkan karena hipoksemia yang kronis itu sendiri. Sehingga tubuh itu akan membuat lebih banyak sel darah merah untuk dapat mengikat dan menyebarkan lebih banyak oksigen yang menyebabkan jumlahnya meningkat sehingga darah akan menjadi lebih kental. Nah, untuk hiperviskositas sindrom itu juga ada triadnya itu sendiri, di mana yang pertama ada mucosal bleeding, dapat berupa epistaxis, menorrhagia, selanjutnya ada visual changes atau perubahan dari visualnya seperti blur vision, dan juga untuk neurological symptomnya itu sendiri dapat seperti vertigo, hearing loss, seizure, dan juga paresthesia. Oke, bisa dilanjutkan ke slide selanjutnya. Selanjutnya adalah prognosis dan prevention dari Eisenmenger syndrome, di mana dia dikategorikan sebagai poor prognosis karena life expectancy-nya setelah pasien terdiagnosis hanya 20 hingga 40 tahun, dan juga mortality rate-nya terbilang cukup tinggi, di mana dengan pasien yang mendapatkan penanganan cukup mencapai 30% dan bisa mencapai 60% pada pasien tanpa penanganan yang memadai. Di mana mortality-nya sendiri biasanya disebabkan oleh komplikasi seperti stroke, hemoptysis, komplikasi pada kehamilan, dan juga ventricular failure. Adapun Eisenmenger syndrome ini bisa dikategorikan sebagai unpreventable disease karena dia merupakan bawaan dari congenital heart defect. Nah, namun pasien bisa meningkatkan kualitas hidup ataupun life expectancy-nya jika diagnosisnya dilakukan secara benar dan juga manajemennya dilakukan bersama dengan interprofessional team dengan medikamentosa dan juga treatment non farmakologi yang tepat. Baik, selanjutnya dilanjutkan ke konklusi. Baik, apabila saya simpulkan sendiri, Eisenmenger syndrome ini adalah suatu cardiac disease yang menyebabkan hipertensi arteri paru yang menginduksi perkembangan penyakit vaskular paru, di mana biasanya penyakit ini itu berkembang sebelum pubertas dan mungkin bermanifestasi pada saat dewasa. Penyakit ini biasanya dapat dilihat pada pasien dengan atrial septal defect, ventricular septal defect, atrioventricular septal defect, dan potent ductus arteriosus, di mana pada pasien ini juga terkadang pada pasien TOF juga bisa yang tidak tertangani dengan baik bisa menjadi berefek pada penyakit ini juga, di mana patofisiologi sendiri dimulai dari penyakit yang saya sudah sebutkan tadi dan berujung pada tanpa adanya perbaikan dan juga adanya pembalikan sistemik paru sehingga menyebabkan adanya hipoksemia dan cyanosis sentral, di mana dan simptom yang paling sering berupa CHD dengan dyspnea, terus kelelahan, lalu juga ada sinkop, ada neuralgia, di mana ada beberapa faktor risiko dari penyakit ini, yaitu berupa dari genetik, tipe dari CHD itu sendiri, ukuran dari defek jantung, dan perjalanan dari sindroma kongenital pada pasien. Untuk diagnosis sendiri dilakukan dengan anamnesis, physical examination, dan beberapa tes penunjang. Untuk differential diagnosisnya sendiri bisa berupa definitive autoimmune dan rheumatic disease, dan juga ada hepatitis B, C, dan HIV serologi bisa juga dipertimbangkan. Manajemennya sendiri itu berupa diuretik, anti-aritmik, dan juga antikoagulan. Di mana komplikasi di sini dibagi menjadi dua, yaitu kardiak maupun non-kardiak. Selanjutnya untuk prognosisnya sendiri, penyakit ini dan prognosis cukup buruk dan mampu menyebabkan kematian. Namun dapat dicegah maupun ditanggulangi menggunakan pengobatan dan juga sarana yang lebih baik dari teknologi yang ada. Sekian penyampaian materi SP kami ucapkan terima kasih.